Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yaktabu adadil hadirin wa dhakhar dakhirin subhanaka la ilma lana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlan darak wa ya ahlal madin wa ya ahlan nurbati wa ya ahlan nur. Ya fatahu ya alim iftah alaina fathan qariban. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke halaman 94. Fi'lun mudhari'un ittasala bi wawil jamaah. Eh, 93. Al-af'alu khamsah. Oke, kita sudah tahu, kita sudah mempelajari bahwasanya i'rab dari af'al khamsah ketika tingkah rafa'nya itu ditandai dengan subutun nun, ketika tingkah nasabnya ditandai dengan hadfun nun, ketika tingkah jazmnya ditandai dengan hadfun nun juga. Tamam. Fi'lun mudhari' ittasala bi alifil isnaini. Nah, sekarang af'al khamsah itu apa? Yang pertama, kita sedikit mengulas tentang fi'il mudhari'. Oke. Tentang af'al khamsah terkhususnya ya. Jadi bahwasanya af'al khamsah itu artinya adalah fi'il-fi'il yang ada 5. Oke. Jadi maksudnya af'al khamsah ini fi'il-fi'il yang ada 5 ini apa? Itu ketika dia sambung dengan alif tasniah, wawu jama', atas niyah, wawu jama' sama ya muannasah mukhatabah. Al-mukhatabah. Paham? Nah, dari sini nanti alif tasniyah itu ada yang untuk dilalahnya untuk perempuan, laki-laki, dan perempuan. Sama wawu jama' juga sama. Ada yang dilalahnya untuk laki-laki dan perempuan. Kalau ya muannats mukhatabah jelas satu aja berarti untuk perempuan. Paham? Yang untuk laki-laki berarti apa? Yaf'alani, taf'alani. Oke. Terus habis itu yaf'aluna, taf'alina, yaf'aluna, taf'aluna, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, taf'alin. Ya Allah, gila. Yaf'aluna, taf'aluna, sama taf'alina. Tamam? Jadi ini yang namanya af'al khamsah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, jelas ya. Jadi yang sambung dengan aliful isnan atau dengan alif tasniah. Seperti ini yahrusani, yahrisani, tu'tiyani. Oke. Antuma tu'tiyanil muhtaja. Afan, afan.
alis Afan ya. Salah. Jadi alifu tasnya. Oke, dilelahnya kenapa bisa jadi dua? Karena ini bisa untuk taruh mana ini? Taruh sini. Bisa untuk apa? Goib. Ini untuk apa? Taf'alan untuk mukhatab. Oke, maksudnya goib yang muzakkar. Oke. Terus yaf'aluna jamak. Ya kan mau jamaah. Ini untuk goib. Dilalahnya goib. Mukhatab. Mukhatabah. Ini apa sih? Oke. Yang sambung dengan wawu jamaah. Yafadzuna. Oke. Al-mu'minuna yafadzuna. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya kembali ke al-mu'minuna. Berarti dia domir mustatir. Ai hum. Oke. Antum tuqaddiruna. Antum tuqaddir berarti mukhatab berarti ai. Ai apa? Antum. Tamam? Terus kalau sambung dengan ya mukhatabah itu cuman dilalahnya eh naunya itu untuk perempuan saja. Oke. Anti tuti ina. Oke. Anti tuti aina abawaika. Ingat-ingat ya nun di sini bukan menandakan bahwasanya jamak. Ya nun di sini menandakan bahwasanya ya-nya ini adalah ya muannasah mukhatabah. Tamam. Ya-nya bukan untuk jamak. Oke. Tapi ya muannasah mukhatabah. Berarti kembalinya kemana? Tuti aina. Filenya mana filenya? Filenya kembali ke anti. Tamam. Yajibu antah tarimi. Tamam. Berarti ini namanya sama ya muannasah mukhatabah. Bukan untuk jamak. Terus al-af'al khamsah. Kullu fi'lin mudhari' ittasalat bihi aliful isnan aw wawul jama'ah aw ya'ul mukhatabah. Al-fi'lul mudhari' alladhi. Jadi fi'il af'al khamsah itu adalah fi'il mudhari' yang sama dengan alif tasniyah, waw jama' dan ya mukhatabah atau ya muannasah mukhatabah. Al-fi'lul mudhari' alladhi ittasalat bihi aliful isnan. Fi'il mudhari' yang sambung dengan alif isnan atau waw jama'ah, maka ada kalanya terkadang dia berupa gaib, terkadang dia berupa mukhatab. Tamam. Siyagul af'alil khamsati hiya taf'alani, yaf'alani berarti taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna sama taf'alina. Oke, berarti ini untuk apa? Tuh, malah kencet. Oke. Taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Ini tadi untuk gaib, ini untuk mukhatab. Turabul afal khamsa bi alamatin fariyatin. Dari mana tahunya ini gaib ini mukhatab? Dari ya mudharah. Kalau tak ini bisa untuk muannas ya sebenarnya. Muannas yang gaib. Muannas yang gaib. Turabul afal khamsa bi alamatin fariyatin. Jadi di Eropa afal khamsa di Eropa dengan alamat fariyah. Rafa'nya dengan nun sebutun nun, nasabnya dengan dan jazmnya membuang nun. Oke, paham. Terus kita lanjut ke pembahasan
auzanul fi'il sulasi al-mazid. Jadi wazan-wazan fi'il sulasi yang mazid. Nah, kemarin kan kita sudah bahas wazan-wazan fi'il sulasi yang mujarad. Sekarang yang mazid. Sulasi mujarad itu sudah kita bahas. Sekarang yang mazid, sulasi mazid. Dan sebenarnya sudah kita bahas. Belum kita review ulang dulu ya. Apa aja? Oke, di sini ada tambahan hamzah. Ini huruf aslinya kaf, ra, mim ini huruf asli. Oke, berarti mengikuti wazan af'ala. Yang kedua mengikuti wazan fa'ala, tasydid. Yang ketiga mengikuti wazan fa'ala. Oke, ini masih sulasi mazid. Yang apa? Sulasi mazid yang apa? Sulasi mazid yang rubah, rubai. Rubai. Artinya tambahannya satu, huruf aslinya tiga. Berarti tiga tambah satu, empat. Tamam. Ingkasaro. Oke, berarti tambahan hurufnya dua. Yang merah ini. Ijtama, huruf tambahannya dua. Mengikuti wazan infa'ala, ifta'ala. Ibyaddo, huruf tambahannya ada satu, dua, tiga. Oh enggak, huruf tambahnya tetap dua. Karena tasdid ini. Oke, dotnya dua. Yang satu dotnya ini eh if Allah ini, yang satu ini huruf tambahan fa ain lam. Oke, ini huruf aslinya. Terus ketambahan lam satu, sehingga ditasdid di sini kan. Nah, tasdid inilah ziyadahnya, ziyadah satu. Berarti ada dua. Sama berarti sudah kita sudah satu, dua, tiga. Tanah kola, ini huruf tambahannya dua. Mengikuti wazan tafa'ala. Tasodako, satu, satu, dua, tiga, empat. Tasodako, ini juga mengikuti wazan tafa'ala. Tambahannya satu, terus dua. Tasdid. Oke, oke. Nah, ini namanya satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yang enam wazan ini infa'ala, ifta'ala, if'ala, tafa'ala sama tafa'ala. Oke. Ini adalah fi'il sulasi mazid yang khumasi. Kenapa dikatakan khumasi? Karena tambahannya dua, aslinya berapa? Huruf aslinya tiga. Tiga tambah dua sama dengan lima. Oke. Terus istaghfaro. Lafat istaghfaro ini tambahannya satu, dua, tiga. Mengikuti wazan istaf'ala. Ikhsyaushana. Satu, dua, tiga tambahannya. Mengikuti wazan if'awala. Ibharo. Mengikuti wazan if'ala. Ini tambahannya satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Berarti ini namanya fi'il sulasi mazid yang sudah sih. Oke, yang sudah sih. Tambahannya tiga. Huruf aslinya tiga. Tiga tambah tiga, enam. Tamam. Yang qasimul fi'lu ila mujarrad wa mazid. Terus fi'il itu terbagi, kemarin sudah dibahas bahwasanya fi'il itu terbagi jadi tiga. Ada dua, ada mujarrad, ada mazid gitu kan. Fi'il yang mazid yaitu mazida ala hurufil asliyati ba'du hurufi ziyadah. Jadi fi'il yang huruf tambahan yang apa? Yang diletakkan menambahi dari huruf aslinya. Huruf ziyadah itu dikumpulkan dalam amanun watashilun, atau dalam kalimat saal tumuni ha. Paham? Nah, fiil itu yang mazid terbagi menjadi ada mazid sulasi sama mazid rubai, hampir sama seperti mujarrad. Oke, ada sulasi mujarrad atau mujarrad sulasi, ada
mujarad, rubai. Nah, kalau yang mazid sulasi itu bagaimana? Kalau yang apa mazid sulasi atau sulasi mazid itu mazid dan biharfin tambahannya satu, waharfan atau dua, wasalah sati harfin atau tiga huruf. Sedangkan mazid rubai tambahannya itu biharfin sama harfan, tamam. Jadi ingat-ingat kalau mazid sulasi itu tambahannya bisa satu, dua atau tiga. Tapi kalau mazid rubai tambahannya apa? Satu huruf atau dua huruf. Auzanul fi'li ar-rubai al-mazid. Nah, sekarang bahas tentang fi'il rubai yang mazid. Tadi kan kita sudah bahas fi'il sulasi mazid, fi'il sulasi mazid, auzanul fi'il sulasi mazid. Nah, sekarang fi'il rubai yang rubai mazid. Bagaimana apa aja wazannya? Lebih sedikit wazannya. Cuman ada tafa'lala, if an lala sama if alala. Apa tafa'lala berarti tabak saro, in ihron jama, if an lala, itma'anna if alala. Tamam. Tambahannya apa aja? Tak, satu dua, satu dua. Oke. Tatif ini. Sesuai kan? Karena di Masjid Rubai itu tambahannya kalau nggak satu dua gitu kan. Tapi kalau yang di Sulasi Masjid su apa Sulasi Masjid Sulasi itu tambahannya atau Sulasi Masjid itu tambahannya berapa? Bisa satu, bisa dua, bisa tiga gitu. Sebagaimana yang sebelumnya kita bahas di sini. Paham? Terus habis itu kita bahas anwa'un tasbih. Oke, tasbih. Apa itu tasbih? Masih ingat kemarin tasbih itu apa? Ada yang ingat? Ini puasa semua hari ini atau belum? Ada yang sudah puasa? Mas apa? Mas Sam sudah puasa? Belum. Belum ya? Mas Zafran udah puasa? Mas Zafran belum hadir ya? Oke. Jadi anu tasbih. Tasbih itu bagaimana kita tahu bahwasanya tasbih itu memiliki eh apa namanya? Rukun, oke. Ada musyabbah, ada musyabbah, terus ada musyabbabi, ada tasbih dan wajah syabah. Oke, ingat satu, dua, tiga, empat ini harus di luar kepala. Artinya ketika antum tahu ini usul tasbih atau oh ini tasbih berarti yang harus antum gambarkan yang harus eh apa namanya terlintas dalam pikiran bahwasanya tasbih itu ada musyabbah, musyabbabi, ada tasbih dan wajib syabah. Nah, empat ini nggak boleh lepas. Harus artinya nggak boleh nggak boleh terlewatkan. Ketika ada muncul lafaz tasbih, berarti yang harus tertasawurkan atau harus ya, terlintas empat ini, rukun ini. Musyabah, musyababih, adu tasbih, dan wajah syabah. Kenapa? Karena syabih sendiri atau tasbih sendiri itu nanti ada penamaannya. Oke, ada penamaannya. Penamaan itu eh dinamakan sesuai dengan nau'nya. Oke, macamnya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke nau'nya. Apa aja nau'nya tasbih? Pertama mujmal. Apa itu tasbih mujmal?
yaitu mahudhifa fihi wajhu syabah. Ketika ada tasbih, terus kemudian wajah syabahnya tidak disebutkan, maka maka dia dinamakan tasbih mujmal. Paham? Pembagiannya ada 5 ya. Terus yang kedua, tasbih mufassal. Apa itu tasbih mufassal? Ketika madzukira fihi wajhu syabah. Ketika disebutkan wajah syabahnya. Berarti kalau tidak disebutkan namanya mujmal, kalau disebutkan namanya mufassal. Terus tasbih muakkad. Apa itu tasbih muakkad? Ma hudhifa fihi adatu tasbihi. Ketika ada tuh tasbih, perabot atau media yang digunakan sebagai penyerupaan, sebagai alat untuk menyerupakan, oke, dalam tata bahasa, maka dia dinamakan adu tasbih. Kalau dibuang, maka namanya tasbih muakkad. Terus tasbih balik. Apa itu tasbih balik? Ma hudhifa fihi adatu tasbihi wa wajhu syabahi. Sesuatu yang dibuang dari tasbih. Apa yang dibuang? Ada tasbih plus dan ya. Plus ini maksudnya wow ini berarti bersamaan. Membuang maksudnya membuang, sama-sama dibuang. Ada tasbih dibuang, wajah sabah dibuang. Berarti yang dibuang itu ada tasbih dan wajah sabah. Maka namanya tasbih balik. Tasbih tamsili. Apa tasbih tamsili? Maka wajah sabah fihi murakkaban. Ketika wajah sabahnya murakkab. Oke, kita langsung ke contoh. Wajahuki kasamsi. Ketika antum bilang wajahuki kasamsi, maka yang harus terlintas tadi musabbah. Apa musabbahnya? Wajahuki. Musabbahnya apa? Asyamsu. Ada tasbihnya apa? Kaf. Apa wajah sabahnya mahdhuf? Dibuang. Berarti namanya shibeh mujmal. Tasbih mujmal. Tamam. Hada sya'run kalaili sawadan. Hada sya'run kalaili sawadan. Ini adalah rambut. Rambut ini seperti malam hari dalam segi apa? Sawadan hitamnya. Oke, tamam. Sya'run di sini berarti adalah musyabah. Musyabah B-nya adalah al-lail. Rambut diperumpamakan seperti malam, gitu kan. Ada tasbihnya wakaf. Wajah sabahnya sawat, hitam. Ini namanya penyebutan wajah sabah. Berarti namanya tasbih mufassal. Humul buhuru atoan. Oke. Hum al-buhuru. Tamam. Hum ini mereka, al-buhuru mereka itu adalah lautan. Oh, maksudnya apa? Oh, ini penyerupaan. Tapi ada tasbihnya dibuang. Musyabahnya ada, musyabahnya ada, tapi ada tasbihnya dibuang. Wajah sabahnya disebutkan atoan dalam segi memberikannya atau kedermawanannya. Nah, ini namanya tasbih muakkad. Oke. Yang keempat, Muhammadun Asadun. Muhammadun ini namanya musyabbah, Asadun musyabbah bih. Ada tasbihnya apa? Dibuang. Terus wajah sabahnya dibuang juga. Namanya tasbih balik karena pembuangannya ada tasbih plus yang dibuang apa? Wajah wajah sabah. Tamam. Terus yang kelima. Qala ta'ala masalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Halul Yahud, oke, ini musyabbahnya. Halul Yahud, alladzina hafidhu at-Taurata. Jadi keadaan orang-orang apa? Orang-orang Yahudi yang menjaga Taurat di dalam hatinya atau menghafalkan di dalam hatinya. Semalam ya'malu bima fiha. Yang mana mereka nggak mengamalkan. Nah, itu diperumpamakan seperti apa? Seperti halul himar alladzi yahmilu kutubal ilmi an-nafi'ah wa yat'abu fi hamliha wa huwa jahilun bima fiha. Jadi ini sebuah perumpamaan
dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi, mereka paham betul dengan Taurat. Mereka paham betul dan hafal betul dengan Taurat, tapi tidak mengamalkannya. Maka dia seperti kama salil himari yahmilu asfara. Seperti himar, seperti keledai yang membawa tumpukan kitab, tumpukan-tumpukan buku yang bermanfaat. Tidaklah mereka mendapatkan suatu kemanfaatan kecuali hanya sekedar apa eh, ke kepayahan, ya. Kecuali hanya hanya mendapatkan capek. Oke, maksudnya apa? Maksudnya itu masih bodoh gitu loh, nggak memanfaatkan apa yang harusnya mereka bisa memanfaatkan. Nah, di sini ada musyabahnya, ada tasbihnya ada. Nah, sekarang kita lihat wajah sabahnya. Wajah sabahnya dia murakkab, al hayatul hasilah. Oke, wajah sabahnya dalam segi apanya? Al hayatul hasilah, suatu keadaan yang eh, yang apa muncul dari kepayahan, kesulitan yang dilakukan fitah silisai an-nafi ma'ahir manil intifa bihi. Oke. Di dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tapi tidak dimanfaatkan. Paham ya? Berarti ini kan musyabahnya itu harus kita susun tanpa ada penyebutan. Sebenarnya nggak ada penyebutan di sini. Tidak ada penyebutan, tapi oke, ini yang mungkin menjadi PR apa? Antum bahwasanya hampir sama seperti mujmal. Ingat, hampir sama seperti Munjimal. Dia eh, nggak ada wajah sabanya, tidak apa? Tidak disebutkan, atau di bahasanya tidak disebutkan secara ter tersurat, tapi disebutkan secara tersirat gitu ya. Jadi memang nggak disebutkan secara teks, tapi disebutkan secara maknan. Oke, secara maknan ada. Bagaimana kita tahu? Itu tadi dengan apa namanya? Korelasi atau antara musyabah dengan musyabah bih. Oke, korelasi antara musyabah dengan musyabah bihi. Paham? Nah, ini dan waju sabahnya itu berupa tarik murakkab, artinya kesusun, bukan seperti ini. Hadza sya'run kalaili sawadan. Sawadan ini kan nggak murakkab. Dia mufrad kan? Atau an. Oke. Kan dia mufrad atau nggak murakkab. Paham? Oh, astagfirullahaladzim. Ya, sekarang kita mbak. Hatfu harfil alif min ha'atan bih wa yanida. Jadi ketika ada apa huruf alif. Jadi kan gini, ha ini adalah yang ada di dalam hadihi, dalam hadihi itu adalah haknya itu hak tambih. Tapi nggak ditulis alifnya. Oke, tidak ditulis alif apa? Alif seperti ini berdiri. Jadi dia dibuang. Hatfu harfil alif minha atanbih wa yanida dan yanida. Oke, kenapa kok dibuang? Ini ada sebabnya. Pertama, hadihi, hadani, haulai, hahuna, hakaza. Itu haknya adalah hak tanbih. Tahu? Terus alifuha tanbih itu dibuang. Mahudzifa. Apa yang dibuang itu? Alifuha at-tanbih. Kenapa dibuang? Di anahu ja'a ba'daha ismu isyaratin mabdu'un bi ghairi ta'. Oh. Jadi, kenapa? Karena ja'a ba'daha. Setelah dari setelahnya itu ada
isim isyarah berarti the, oke, yang diawali tapi bukan dengan tak. Paham? Oke. Terus ha ana, ha antum, ha anta, ha antunna. Ini juga sama dibuang alifnya di haknya, hak tampilnya. Kenapa? Di anahu ja'a ba'daha dhamirun mabdu'un bil hamzah. Karena setelahnya itu ada domir yang diawali oleh hamzah. Paham? Terus ya ayyuhal insanu, ya ayyatuhan nafsu. Ya ayyatuhan nafsu. Oke. Nah, ini kan ada ya, namanya ya apa? Ya tan, ya nida. Ya nida. Nah, ya nida ini itu dibuang alifnya. Oke, kenapa kok dibuang? Likasrotil istimalil lati takta di takhfif. Jadi alasannya dibuang karena memang sudah kebiasaannya seperti itu dan untuk meringankan bacaannya. Jadi kalau misal kalau ya ayuhan ya ayuhal insan, eh, untuk meringankan ini ya, meringankan dalam kepenulisannya. Jadi kalau dibaca sebenarnya panjang, tetap panjang. Ya ayyuhal insanu, ya ayyatuhan nafsu. Nah, itu kalau di Rosa Musmani. Oke, kalau di Rosa Musmani dia berbentuk seperti gini, gitu kan? Gini kan biasanya. Nah, Rosa Musmani biasanya ada alifnya berdiri gini. Itu artinya panjang, oke. Ya ahlal, ya ahlal kitabi, oke. Zalika zalikuma, oke. Terus kemudian za juga dibuang alifnya ketika apa? Ketika sambung dengan lam. Lam, isim isyarah yang diawali dengan lam. Oke, zalika, zalikuma, zalikum, zalikunna. Ini dalnya ini namanya dal apa? Alifudal isyariyah. Jadi isyarah, sebenarnya isyarah. Nah, lamnya itu menunjukkan bahwasanya dilalah lil bu'di atau dilalah atau dalalah lil bu'di, jauh ya, menunjukkan bahwasanya jauh. Beda dengan hadza, tahu? Kan gini. Jadi kebentuknya zalika kan hadza, oke. Ini berarti ha plus za, gini kan. Nah, za-nya ini namanya isyariah atau isyarah. Nah, ha-nya ini adalah ha tanbih. Tahu? Tapi terus kemudian ah isyarah, isyarah hadza, hadhihi ini menunjukkan isyarah yang dekat. Oke. Dalalahnya apa? Lil qorib atau lil kurbi terserah. Tapi kalau ditambah, oke, diambil za-nya, terus kemudian dimasuki kaf. Nah, ini alifnya dibuang. Zalika, oke, kita perhatikan satu-satu. Ini artinya ya, maksudnya dalam kepenulisan, tamam, dalam kitabahnya. Tapi kalau dalam eh, bacaannya, ketika antum baca Al-Quran, tetap walaupun dibuang, artinya dibuang dalam penulisan, dalam kitabah. Kalau dalam Al-Quran ya tetap panjang, karena kalau lagi-lagi di Rasul Usmani biasanya ditambahi dengan atasnya di oke, ada alifnya di atasnya gitu kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu kan. Itu dibaca panjang. Tamam. Dzalika ini, ingat-ingat, ini dalam kepenulisan. Sama halnya seperti ya ayyuhal insan. Oke. Nah, the-nya ini, oke, kita tarik ke bawah. The-nya ini adalah isyariah. Lamnya ini adalah
Lil bait. Bait. Oke. Kafnya ini jalan lil apa? Khitab satu. Oke. Kuma berarti apa? Khitab dua. Kum berarti jamak. Jamak berarti gimana sih? Anunya. Gini ya. Dari kuna berarti jamak perempuan. Oke, tamam. Jelas. Ya anna hektaran bilamil budi. Kenapa kok dibuang? Karena bersambung dengan lam yang menandakan atau menunjukkan terhadap jauh. Tamam. Oke. Kita materi sampai sini dulu. Masih dan hadir. Oke. Ayo dibaca. Mbak Azza. Dinuna al-Hanifu. Yang itu tadi. Ya, betul. Ad-dinul Islamiyu dinun hanifun ba'idun anisyirki wa dhalali. Fal hanifiyatus samhatu hiya allati tulaimu fitratan nasi allati la guluwa fiha wa la taqsira. Wa huwa dinus salami wal yusri. Wal maksudu bil Oke. yusri Mm-mm. Ya, terus. al-iltizamu bi ahkami hadad dini kama aradaha rabbul alamina. ثم التعامل مع هذه الأحكام والتشريعات وفق منهج يسير تتبين معالمه من خلال الهدي النبوي الكريم فلا يظن ظن أن اليسر يعني الانفلات من قيود الشرع والتعدي على حدود الله فذلك ليس يسرا إنما هو انتهاك لحرمات الله. Tamam. Ganti. Mbak siapa? Mbak Ifah. Ganti Mbak Ifah. Ahlan. فالعبادة التي شرعها الله للناس تتميز بالتوازن والاعتدال دون غلو ولا إسراف ولا تطرف وعلى المسلم أن يندمج مع مجتمعه ومع الناس من حوله لا أن ي... لا أن La لا ai. أن لا أن ينأزل عن محيطه وعليه ألا يكلف نفسه فوق طاقتها بشكل يؤذي صحته وجسمه على أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وقد ميز الله تعالى أمة الإسلام عن غيرها من الأمم بيسر عبادات فقد قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر Oke. Terus. ويسير Terus. العبادة Ya, terus. ويسر العبادة يخفف عن الناس المشقة ويجعل أداء العبادة أسهل. Oke, tamam. Ganti. Mas Hisam. Ada Mas Hisam. Atau Mas Zidan. Mas Zidan. Ahlan. نعم. وتتجلى مظاهر يسر العبادة في الإسلام في أمور كثيرة
منها الأول الطهارة، وهي من الأمور الواجهة قبل أداء الصلوات، فواجب على المسلم أن يتوضأ قبل أداء الصلوات الخمس، كما يجب الاغتسال من الجنابة، وقد أباح الإسلام للمسلم الوضوء حتى بماء البحر إن لم يجد الماء، وإذا مس الهداء جنا جن- جناسة Najasatan, najasatan. نجاسة فيكفي مسحها بالأرض والصلاة فيه، ويم ويمكن إزالة النجاسة عن الثوب بسكب الماء عليه، وذلك خلافا لبني إسرائيل الذين كانوا يقصون الجزء من الثياب الذي أصابته نجاسة، كما يستطيع المسلم الذي عجز عن غسل بعض الأعضاء في أثناء الوضوء لكسر أو مرض فيه أن يمسح على الجبيرة. Tamam, ganti. ومن مض... Mas, نعم. ganti. Mas Sam. Wa min ومن madhahir. مظاهر رحمة الله بعباده ما يعرف بالتيمم، وهو مسح الوجه واليدين بالتراب، وهو بديل عن الوضوء عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله من مرض أو نحوه، ويستطيع المسلم التيمم بالتراب والصلاة في أي مكان لا يوجد فيه ماء. ثانيا الصلاة فرضت الصلاة على الإنسان 5 مرات في اليوم والليلة، وهي لا تحتاج إلى وقت طويل، ولا تعطل الإنسان عن أداء أعماله اليومية، وهي من أسباب راحة النفس وفلاح الإنسان. Oke, lanjut dikit lagi. Wakat kanat. وقد وقد كانت الصلوات 50 صلاة في البداية، ثم خففت إلى 5 صلوات بأجر 50 صلاة، وفي ذلك تتجلى سماحة الإسلام في العبادات ورأفة الله بعباده، كما شرع Tamam. لنا الله Oke, lanjut. Kama syara'ana Allahu. Terus. سجود السهو، Oke. وهو Bahwa أن يأتي al-musalli. Lanjut. Bahwa وهو يا وهو أن يأتي المصلي بسجدتين متواليتين كسجود الصلاة قبل السلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، متفق tamam, عليه. tamam. Tamam. Oke. Eh, Mbak Aza ya. Oke. Mbak Aza coba Iropi. Iropi Lagi di mimbar. kamar mandi saat Oh. Nanti ngapain kamar mandi bapak? Oh, ini ada Mbak. Siapa yang bilang? Mbak Iva. Bukan, Bat, itu perwakilan yang ngomong. Oh, kirain. Oke, Mbak Iva berarti. Terus mana ya? Wal maksud di bil yusri. Bentar. Mbak Iva, tatabayanu. Mana pensil? Tatabayanu. Ini kalimat apa? Isim, fi'il atau huruf? Yang tata bayanunya. Iya, isim, fi'il atau huruf?
Fiil. Fi'il. Fi'il apa? Madi, mudhari atau amr? Mudhari. Fi'il mudhari. Tahu. Mengikuti wazan apa ini? Wazannya. Gimana, Ustaz? Mengikuti wazan apa? Oh, wazn. Eh, ah, ntar nyari ilham. Oke. Berarti antum harus cari wazan mana yang hurufnya satu. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti apa nih? Fi'il, Iya, sulasi, mazid yang sudah sih. Gitu kan. iya. Kok fi'il sulasi mazid? Enggak, bukan. Kembalikan ke fi'il madinya dulu. Oke, berarti cari fi'il madinya. Tatabayyanu berarti fi'il madinya apa? Bayana. Tabai, Tabayana. Bayin. tabayyana, tabayyana, ya tabayyanu gitu kan fi'il mudhari'nya. Baru antum cari tabayyana. Nah, di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, di fi'il madinya dia 5 huruf. Berarti nggak semua dong, nggak semua 5 huruf ini huruf asli gitu kan. Huruf asli itu cuman tiga. Oke, huruf asli itu cuman tiga. Ada yang 4, tapi ini nggak mungkin lari ke huruf asli yang 4. Oke. Karena huruf asli yang 4 itu cuman wazannya fa lala. Oke. Sedangkan ini tabai yana. Berarti antum cari di mana fiil sulasi yang mazid, tamam? Sulasi mazid, sulasi huruf sulasi tambahannya 3. Berarti tambahannya berapa? Aslinya 3, berarti tambahannya berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti tambahannya 2. Tamam? Tambahannya 2. Berarti namanya fi'il sulasi mazid khumasi. Berarti mengikuti wazan apa? Tabayyana mengikuti wazan ta Tafa'ala. tafa tafa'ala. Tamam. Kayak gitu carinya, oke? Iya. Kalau dia fi'ilnya fi'il mudhari, kembalikan dulu ke fi'il madhi. Baru setelah itu apa? Kita cari wazannya seperti rumus yang anak kasih itu, yang di grup itu. Oke, fala yadhunnu dhannun annal yusra yakni al-infilata min quyudi syar'i wa ta'addiya ala hududillahi fadzalika laisa yusran. Hmm, ganti Mas Mas Sam. Mas Syam. Oke, Mas Syam. Ala antakuna khalisatan liwajihillahi. Antakuna, antakuna, takuna ini kalimat apa Mas? Takuna. Fiil. Fi'il, Mudhari. fi'il mudhari. Tamam. I'rabnya apa? Nasab. I'rabnya nasab. Tandanya Fathah. fathah. Oke. Berarti fi'il mudhari yang apa ini namanya? Kalau dia tandanya nasab dengan fathah, berarti fi'il mudhari yang tidak sambung dengan Lam yatasil bi ses- akhir syai'un. Oke, lam yatasil bi akhiri syai'un. Paham. Terus mana isimnya dan mana khobarnya?
tak besarin ya, biar antum tak besarin tak kecilin biar antum bisa nyari isimnya mana, khobarnya mana. Fa'il Atau apa kurang maf'ul bih? gimana? Jumlah fi'liyah. Coba isimnya mana, khobarnya mana? Itu jumlah isim fi'liyah. Jumlah fa'il apa? Isimnya jumlah fi'liyah. Antakuna khalisatan itu jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Kalau ada fi'il berarti ada Fa'il. fa'il, mana fa'ilnya? Domir mustatir. Damir mustatir. Kembalinya kemana? Anta. Enggak ke anta. Ayo. Enggak semua eh tak ini bermakna anta. Berarti harus cari siakul kalamnya. Harus lihat sebelum-sebelumnya. Hmm. Oke. Ayo. Sudah ketemu? Anak kasih clue ya. Oke, clue-nya berarti cari yang muannas. Berarti antum karena di depannya ini nggak ada. Oke. Depannya nggak ada. Berarti antum cari di belakang. Cari di belakang. Ada nggak yang muannas di sini? Berarti sampai mana? Sampai sini. Al-ibadatu. Al ibadah tuh. Lihat. Jauh sekali kan? Ya, enam. Jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Nah, ini bisa kita rasakan kalau kita lihat sebelumnya. Ingat ya Mbak Mbak Iva, Mbak Aza. Oke. Jadi memang perlu perlu apa namanya? Perlu zauk tadi itu untuk menentukan domir. Karena nggak harus di depannya. Sama Mbak Aza. Mbak Aza sudah Nah, sudah sudah hadir ya? sudah Ustaz. Oke. Jadi seperti yang antum iskalkan kemarin atau antum tanyakan kemarin. Kan katanya fi'il itu pasti ada fa'ilnya di depannya. Iya, itu kalau memang isimnya isim dhahir. Tapi kalau isimnya dia tuntutannya isim domir, mustatir, maka dia kembali ke belakang. Nah, kembali ke belakang itu nggak bisa kita pastikan pas di belakangnya sini atau pas belakangnya ini atau pas di belakang ini. Nah, di sini malah jauh di sini. Antakuna kholisotan. Yang mana ibadah itu ibadah kholisotan. Oke. Murni. Itu murni. Tahu? Jadi eh tapi tadi urutannya untuk mencari domir, cari paling terdekat. Cari paling terdekat. Ada nggak kira-kira yang bisa dijadikan domir, bisa dijadikan fa'il atau cocok dijadikan fa'il. Makanya teori itu nggak 100% menjamin antum bisa baca baca literasi bahasa Arab. Oke, karena apa? Karena fa'il sendiri atau praktek seperti ini itu nggak ditemukan dalam teori. Antum cuma dikasih tahu ketika ada fi'il pasti ada fa'il, tapi nggak dikasih tahu di mana letaknya fa'il. Oh ya, di mana letaknya fa'il itu nggak dikasih tahu. Maksudnya iya dikasih tahu kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Kalaupun dikasih tahu, pasti nanti akhirnya akan membingungkan antum. Fa'il itu nggak harus di depan dan nggak harus di belakang itu tambah bingung jadinya. Makanya jadi nggak ada ilmu yang memang
dalam kaidah itu nggak bisa diteorikan, paham? Jadi nggak bisa dibakukan menjadi sebuah teori kalau ada kalau fiilnya berapa dhamir mustatir itu berarti di belakangnya pas misalnya, nggak bisa. Karena nanti akan ada atau akan ditemukan file yang jauh, ini masih lumayan, masih dekat, artinya masih satu apa namanya, satu kodiah, satu pembahasan. Kalau antum nanti sudah banyak bacaannya, bahkan di sini filenya nih, sini filenya, filenya itu bisa jadi sebelumnya, oke, sebelumnya misalnya di sini, nah, itu bisa jadi 2 lembar sebelumnya. Jadi memang benar-benar harus harus sagol, harus teliti, zauknya harus atau perasaannya itu harus memang benar-benar apa namanya, main lah di situ. Dengan cara bagaimana? Dengan cara sering dilatih. Dilatihnya pakai cara apa? Sering membaca. Oh, dan sebenarnya itu juga tak banyak kita temukan di buku-buku bacaan di Indonesia sebenarnya. Cuman kita kan sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia sehingga apa, sesuatu yang seperti ini itu nggak diperjelas gitu, atau nggak diperinci karena kita memahami apa yang kita bicarakan gitu. Sedangkan dalam bahasa Arab itu lebih kompleks, oke, lebih kompleks. Jadi memang perlu adanya eh, ketelitian dan syagol tadi. Apa artinya? Harus hadir lah ketika membaca itu tuh, nggak sekedar baca tapi memang menghadirkan hati ini untuk fokus dari setiap kata perkataannya. Fal ibadah tuh allati syara'aha, ha kembali ke al ibadah. Hu ini adalah fa'il dari syara'a. Linasi jar majrur terutama yazu ini fi'il. Berarti butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya al ibadah. Oke. Bit tawazuni ini jar majrur ta'aluknya dengan tamayyuz. Terus wal itidali ini ataf matuf duna guluwin, ini dhorof dengan madruf misalnya. Wala israfin wala tatarrufin. Wa alal muslimi wa ala, nah di sini ada huruf jar berarti ta'aluknya, cari ta'aluknya mana. Ayan damija, ayan damija ma'a mu'jamati dan seterusnya. Itu memang harus perlu apa? Syagol. Ah, zauknya harus harus diperkuat dengan cara sering-sering baca. Oke. Antakuna kholisatan. Terus khobarnya mana mas? Apa nggak punya khobar? Maf'ul Mas. bih. Maf'ul bih. Adanya maf'ul bih. Nah, Ustaz. Oke. Mana maf'ul bihnya? Kholisotan. Kholisatan. Mbak Azza, kholisatan benar jadi maf'ul bih. Karena di situ kan fiilnya karena Heeh. yakunu. Oke. Berarti Karena kan marfu atil asma wa mansubatil khobar. ah, Khobarnya itu kholisatan. berarti yang benar kholisatan adalah khobar. Khobar dari kana gitu ya Mas Sam. Jadi kholisatan ini adalah khobar dari kana. Kok bisa takunu ini punya khobar? Karena takunu ini adalah fiil mudhari dari kana. Yang mana kana punya amal apa? Tarfaul isma watan sibul khobar. Tamam? Nah, berarti oke, semua wama yatasarrafu minha aimin kalimat apa kalimat kana wa akhwatiha. Seperti kana itu kan punya tasrifan, kana ya kunu saja, kun itu aja, itu punya khobar, dia beramal sebagaimana fiil madinya. Terus apa lagi? Hmm? Karena
zolla, oke, bata, bariha, ya itu semua adalah fiil-fiil yang punya tasrifan sehingga mereka itu sama pengamalannya sebagaimana pengamalannya fiil madinya punya khobar. Paham? Terus kita lanjut masjidan. Masjidan ilam yajidil ma'ah. Oke. Nah, Ustaz. Nah, kan gini masjidan. eh Kalau ada huruf, oke, itu bisa nggak sih masuk terhadap huruf? Jadi kan huruf kalimat yang menunjukkan terhadap dirinya sendiri, oke, kalimat yang menunjukkan terhadap dirinya sendiri. Nah, di sini ini nih huruf, dia masuk ke lam, masuk ke lam, lam amil jazm. Emang boleh seperti itu? Boleh, Ustaz. Boleh. Berarti huruf gandengannya itu nggak nggak cuman hanya dengan isim dan fiil saja, isim atau fiil saja, tapi bisa dengan huruf. Contoh, Ana bilang lam huruf kotlam gini ya. Bisa kotlam. Atau Ana buat kalimat huruf dan huruf. eh min fi. Bisa nih kayak gini. Kan ini bisa nih. Inlam. Berarti min fi kotlam bisa. Mungkin kasusnya untuk beberapa huruf aja, Ustaz. Kayak min sama ma, mima. Min ma. Oke. Ma itu berarti huruf ya. Ya, Oke. Mbak Iva, gimana menurut antum? Ilham ini, ilham ini boleh atau enggak? Kan ini huruf masuk ke dalam huruf nih. Maksudnya boleh itu boleh disambung atau enggak? Boleh dimasukin huruf apa enggak? Kalimat huruf dimasukin huruf. Kan peraturannya gini, isim. Isim adalah kalimat yang menunjukkan arti dirinya sendiri tidak bersamaan dengan zaman. Oke, fiil sama tapi bersamaan dengan zaman. Fiil, huruf, huruf itu kalimat yang nggak bisa memiliki arti diri sendiri kecuali disertai dengan kalimat pertama isim, kedua kedua huruf, kedua fiil. Oke, kama bayantu fi darsil awal ya kalau nggak salah. Karena sudah jelasin ini di pelajaran pertama kali, pertemuan pertama kali kita, bahwasanya kayak lafadz fi itu nggak mungkin dia berdiri sendiri. Dia nggak punya makna kalau dia berdiri sendiri. Dia harus digandeng dengan isim, jelas. Karena isim majrur, apa? Bisa menerima i'rab jar. Fiil, tentunya misal lam. Lam nggak bisa mengartikan dirinya tidak. Kecuali kalau dia digandeng dengan fiil. Contohnya kayak apa? Lam yadrib. Oke. Nah, sekarang di sini ada kasus baru. Ini ada huruf in sama lam. Dia masuk ke lam. Boleh apa enggak?
Menurut menurut Itu antum tuh aja. Heeh. kalau ketemu antara huruf huruf tuh boleh Iya, aja. boleh aja. Tapi Karena kan dia itu sendiri, itu gimana? Dia apa? punya amalnya. Gimana? Karena punya amalnya masing-masing, Punya antara amalnya. in sama lam itu Oke, beda. berarti dia berarti Walaupun dia sama-sama huruf. oke sama-sama huruf tapi dia punya amal masing-masing. Iya. Berarti in ini dia beramal terhadap lam. Lam beramal terhadap Yazid gini. Hmm, iya. Berarti lam ini beramal diamalkan seoleh in. Gini, lam ini beramal diamalkan sama in. Berarti nanti jadinya lam bisa kemasukan huruf. Huruf bisa kemasukan huruf. Enggak. Oke, oke. Oke, jadi nih gini. Aku cuman pengen ngejak diskusi aja, biar nggak ngantuk. Kan gini, eh sebagaimana Mas Zidan beranggapan bahwasanya kalimat huruf itu bisa, tapi di sebagian tempat saja, itu, Mas Zidan. Sebagaimana mimma. Oke, ini ada jawab ya. Mimma ini adalah huruf harful jar. Ma ini adalah isim mausul. Tamam, ismul mausul. Tamam. Jadi dia bukan kalimat huruf. Ma yang ada di sini pasti dia isim mausul, kecuali kalau ma-nya adalah ma yang masuk di kalimat fi'il. Ma af'alu misalnya. Saya tidak melakukan ma af'alu kada kada misalnya. Saya tidak akan melakukan kada. Nah, ini adalah baru ma namanya manafi. Baru huruf. Tapi yang di sini min gabung dengan min adalah ma mau mausul. Tahu Mas Zidan? Nah, untuk yang di sini kasus ilam ini, ilamnya jid ini, in ini adalah kalimat huruf. Lam ini adalah kalimat huruf. Nah, ini memang sebenarnya menjadi perdebatan para ulama lugawiyin, ya, nahwiyin. Apakah huruf itu bisa masuk dalam kalimat huruf? Oke, Wakal jumhur. Oke, yang malah malah kita bahas hilaf. Jadi nggak usah kita bahas hilaf. Nggak penting hilaf itu. Maksudnya nanti aja, belum waktunya. Intinya yang in ini, oke, dia ini tidak beramal. Lam ya'mal. Arti lam ya'mal apa? Aila yata'athar. Tidak memiliki dampak apapun terhadap lam. Tidak memiliki dampak apapun terhadap kalimat setelahnya. Entah itu lam atau yajid. Tahu? Jadi dia boleh-boleh saja, sah-sah saja karena dia huruf yang memiliki fiha faidah atau fiha maknan, fiha maknan, tapi lam ya'mal.
Kenapa? Karena ini adalah huruf. Coba kita baca sebenarnya. Kama yajibu al-iktisalu minal janabah. Waqat abah islam lil muslim. Al-wudu'a hatta bima il-bahri. Ilam yajid apabila. Oke, ini haruf syartiyah gitu kan. Haruf syartiyah yang menggunakan ini tidak mempengaruhi terhadap amal atau i'rab kalimat setelahnya. Tahu? Paham ya maksud Anda? Jadi ini dia nggak ada asar, nggak ada punya bekas dampak yang membuat ya jidu ini diiropi apa, nggak ada. Oke. Jadi memang dia hanya tambahan untuk kalimat lam yajid, bukan masuk terhadap kalimat lam, bukan masuk terhadap kalimat lam, tapi masuk terhadap kalimat dua kalimat ini, lam sama ya yajid. Oke, tamam. Jadi jumlahnya ini yang dimasuki sama it. Nah, sedangkan yajid ini beramal karena kemasukan lam majzum. Nah, sekarang Mazidan pertanyaannya, jazmnya tandanya menggunakan apa Mazidan? Menggunakan sebenarnya sukun tapi karena lil tiqa isnain jadinya diharokatin Tamam, Ustaz. tamam, iya, oke. Ini sebenarnya sukun tapi karena iltiqa sakinan akhirnya di kasroh menggunakan harapan tafalus. Oke, berarti selesai. Oke. Dia beramal karena dia dimasuki lam. Tam? Dan nanti kalau ada kalimat lagi, misal ada kalimat huruf lagi, entah itu apapun hurufnya, oke. Kok dia masuk seperti ini? Maksudnya urutannya seperti ini. Urutannya itu berarti kan ada yang di depan, berarti ini di depan. Ya, ini di belakang. Astagfirullahaladzim. Kan ini kan Arab itu. Oke, berarti ini awal, dua, tiga gini. Berarti ini di depan, terus ini yang kedua. Nah, setelahnya ini, berarti yang paling dekat dengan fi'il ini, itu yang beramal. Itu yang memiliki amal. Oke. Kalau ada dua huruf yang menuntut amal misalnya. Satunya misal lan. Misalnya ya, ini lan, terus lam, yazid misalnya. Nah, di sini ada dua huruf yang menuntut untuk amal. Oke. Amal terhadap yajidu. Yang mana yang harus kita pilih? Lamnya atau lannya? Yang kita pilih adalah yang paling dekat. Apa yang paling dekat? Lam. Yang paling dekat dengan yajid. Kalau nanti ada. Oke. Jadi eh tambahan aja. Maksudnya tambahan faedah aja. Biar nggak bingung gitu. Tapi nanti ada. Kapan-kapan pasti antum ketemu lah. Nggak di sini. Nggak di sini. Wa idza masa al-hidha'u najasatan fayakfi masuha bil ardi wassalatu fihi wa yumkinu izratan sih anis hobi bisak bil ma'i alaihi wallahu ta'ala alam bisawab. Tamam, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Ustaz simpelnya. Oh ya Alan, tanya. In tadi itu huruf apa Tat? Yang mana tuh? In. Iya, in. An in harfu syartiyah. Harfu syartiyah itu beda pembahasan sama huruf ma'ani sama mabani. Masuknya kan huruf ma'ani kan berarti dia memiliki makna. Hmm. Ya kan? Mabani itu dia huruf yang ada di setiap kalimat ini. Ini ba huruf mabani namanya. Mim, alif, hamzah. Ini kan huruf mabani namanya. Tapi kalau terus apa? Kayak fi, oke? Fi ini terdiri dari ya Allah, terdiri dari apa? Fa sama ya. Nah, ini adalah huruf mabani maksudnya.
Inilah yang namanya huruf mabani. Tapi kalau fi-nya sendiri, ini namanya harful ma'ani. Dia memiliki makna yang diletakkan dalam nahu sebagai apa? Sebagai huruf jar. Berarti posisinya dia bisa mengejarkan, memiliki makna. Artinya memiliki makna. Memiliki makna itu artinya dia punya makna. Fi berarti dzaraf gitu kan. Sesuatu yang berada di sebelumnya itu terletak dalam atau terletak atau berada di dalam contoh atau fi fi fil ghurfa ya. Fil ghurfati. Lafat asawub ini berarti objek yang atau barang yang mana kayak misalnya ini anggap aja ini rumah ya. Ini kamar. Nah, ini baju nih. Di sini ada baju. Nah, jadi uh, karena ada huruf fi ini menjelaskan bahwasanya baju ini berada di dalam kamar. Nah, jadi inilah yang dinamakan harful ma'ani. Nah, kalau antum tanya ini nih huruf apa namanya? Huruf ma'ani atau mabani? Jawabannya huruf ma'ani. Ini nih adalah huruf ma'ani. Jadi kayak gini, Mbak. eh yang kita pelajari, oke, yang kita pelajari itu seperti amil nasab, amil jazm, amil apa lagi? Amil jar, oke. Itu sesuatu yang sering kita temukan dalam bahasa Arab seperti ini. Jadi ada beberapa yang memang kita nggak kita bahas, oke, nggak artinya belum kita bahas dan nggak mungkin kita bahas gitu ya, nggak mungkin kita bahas karena dia eh, berada atau berada dalam bab yang mustakil atau berbeda apa masuk dalam kitab yang disendirikan penulisannya. Kayak gini kayak gini. Jadi ada kayak mu'jam. Ya, jadi ada kitab namanya mu'jam. Mu'jamul Arab. Itu isinya kayak mulai dari alif sampai ya. Alif sampai ya. Itu bahas tentang huruf huruf alif misalnya. Yang diawali alif. Berarti apa? Ada inna misalnya. Itu dibahas semua tuh. Inna apa aja hukumnya. Terus habis itu inna, anna. Apa aja terus apa bedanya inna dengan anna, bagaimana cara bacanya inna dengan anna, kapan dibaca inna dengan anna, terus habis itu an an ini bagaimana apa aja, in, nah ini kayak kamus, dia modelnya kayak kamus. Antum kalau kasih lihat nih Mu'jamul Arab, Mu'jam di Indonesia banyak tuh. Mu'jam 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 mana ya, bukan Mu'jamul Arab, Mu'jam Mujam apa namanya lupa. Mujamul I'rab. Astagfirullahaladzim, Mujamul I'rab. Ini. Antum cari aja kitab ini. Di Shopee banyak tuh. Murah paling cuman 150 atau berapa. Mausu'ah ya.
Maksud apa? Mu'jamul i'rab fin nahwi al-arabi. Nah, ini worth it. Kalau antum misal nggak menemukan lafat-lafat yang seperti tadi in tadi, itu kan nggak ada di bab nahwu misalnya. Di bab Jurumiyah ada di kitab-kitab besar, tapi cuman sekilas, maksudnya cuman sekelumit, nggak dijelaskan, nggak dijadikan bab sendiri gitu. Tapi kalau antum buka ini Mu'jamul I'rab, kita cari ya. Biar antum kok imla sih? Oh iya bener. Antum mau lihat PDF-nya nih kayak gini. Misalnya kita cari ah ajma'u. Nah, ini min alfadzi taukid. Maknawi tabi'un lil muakkad fil hukmi. Yati istimaluhu fi ghalibil ahwali ba'da kalimati kullun. Mislu hadarul ustadzatu kulluhum ajma'u. Enak kan? Terus antum apa lagi? Antum nyari lafal-lafal yang sulit misalnya. Yang antum bingung. Ini irobnya apa gitu kan. Atau ini huruf apa gitu. Antum cari di sini. Apa lagi? Kayak ilah. Huruf jer memiliki dua faedah, banyak makna. Musahabat maksudnya intiha. Ijma adawatika ila kutubik bimakna ma'a. Oh, berarti ila ini bimana ma'a kayak gitu. Aidon, ini takunu maf'ulan mutlakon ala dawam. Jadi bisa kita cari di sini. Oke, namanya kita apa? Mu'jamul, Mu'jamul i'rab. Amma, biasanya kan ada tuh di depan. Amma, harfu ya dulu bisa ada kan amma, terus fatakun alamatul rafifi. Nah, kayak gitu. Itu juga ada di sini. Amma huruf ya dulu, harfunnya dulu ala makna syarti, wa tafsili, wa taukidi. La mahalla lahu minal i'rab, dia gak memiliki mahal terhadap i'rab. Wa dalalatuhu ala makna syarti, dan menunjukkan bahwasanya ini adalah makna syarat dan penguatannya kuno daiman. Amma dalalatuhu ala tafsili fa fi ghalibil ahwal. Nah, ya ini bentuknya. Dan dan berarti misal kayak inna nih, in in itu ada yang harfan zaidan la amalalahu. Nah, ini yang kita bahas tadi la mahallahu minal i'rab yubna ala sukun la mahallahu minal i'rab. Nah, itu. Jadi seperti itu ya. Oke, tamam. Atau tuh mau cari PDF-nya kayak gitu tadi. Atau mau beli kitabnya Hasan. Oke, Ustaz mau sama. nanya, Fah. Alhan, alhan, alhan. Itu kan tadi yang contohnya dari Ustadz yang lan lam ya, yajid itu. Ya, Kalau kan disuruhnya kalau mau diiropin cari yang terdekat sama si fiilnya. oke. Berarti yang lannya itu nanti dia kedudukannya sama kayak in yang tadi dong. Lamnya. Lan apa lam? Lan atau lam? Lan, lan. Oh, lan. Enggak. Ini hanya contoh ya, maksudnya nggak mungkin seperti ini, tapi Oh, ada yang seperti ini gitu loh. Maksudnya dia pertama nuntutnya apa, yang kedua nuntutnya apa, tapi tuntutan ini, tuntutan ini tuh nggak bertabrakan dengan tuntutannya lan apa? Yang pertama tidak menuntut apa? Tidak mm, memberikan tuntutan apapun terhadap lam sebenarnya gitu. Cuman seperti apa? Anda juga
nggak ingat contoh-contoh kayak gitu. Nantilah kalau ingat anak kasihkan contoh lagi. Intinya untuk antisipasi aja kalau misal ada seperti dua huruf seperti ini. Oke. Oke, dua huruf seperti ini. Maka yang kan ini yajidu nih, yajid. Misalnya, yajidu. Mau diiropin apa ini? Diiropin lam atau lan? Misal kalau ada ya. Intinya apa? Ana mau hanya sekedar memberikan gambaran atau bahwasanya fiil itu dia diiropi atau isim atau fiil diiropi sesuai dengan amil terdekatnya. Oke, amil terdekatnya. Walaupun hatta ada misal ada dua amil misalnya, tapi nggak mungkin, bisa jadi jarang sekali tapi. Maka dia mengikuti amil terdekatnya. Tahu? Ada pertanyaan lagi? Siap. Afwan Ustaz mau tanya. Ahlan. Eh, jadi untuk Zoom-nya apakah waktunya diganti Ustaz atau tetap jam 1 seperti ini? Insya Allah tetap Mas. Insya Allah Oke. tetap. Soalnya kalau eh, tadi anu tanya ke Mbak Maya tadi, ternyata beliau juga sibuk banget. Oke, jadi solusinya apa? Solusinya ya, Direkam ya Ustaz, untuk yang belum ikut. ya direkam. Jadi kalau mau kalau mau nambah pertemuan, ahlan silahkan. Berarti lewat apa? Lewat YouTube atau lewat Telegram nanti anak buatkan gitu. Oke, Ustaz tamam. kayak Mbak Iva, Mbak Aza ini kalau repot kan bisa ngulas lagi lewat YouTube atau lewat apa? Telegram. Asalnya kira-kira lewat apa? Mau Tele. bentuk rekaman atau bentuk tele ya berarti ya? Oh. Berarti rekaman ya, bukan bukan video ya. Ya rekaman aja Tat. Lebih Oke. enak video, Ustaz. Nah kan, Biar lebih Anda jelas. Rekam. juga mikirnya gitu. Soalnya kita kan belajarnya kan menggunakan visual, artinya bukan sekedar suara, tapi Anda juga nerangin pakai lafat yang Anda tunjukkan melalui sharing sharing layar ini gitu. Ya udah lagi ikut Ya, aja. jadi kemarin tuh anak ngira ya cukuplah dengan apa? Dengan tele cukup. Out. Maksudnya di share di tele sepertinya udah cukup. Cuman nggak kok kayaknya kira-kira memuaskan apa enggak kira-kira kalau sekedar tele. Kalau untuk ngirim sama videonya nggak bisa Ustaz. Rekaman audio visual. Nah itu Bisa. Tat maksud. Maksudnya video plus audio Iya, atau video ya kan video kan nanti ada ininya, iya audio. ada audionya, Mas. Kalau anda maksudnya kalau anda ngirim kalau anda bentuk eh video berarti opsinya bisa di YouTube atau di tele gitu kan. Tapi kalau opsinya kalau apa namanya? Audio saja. Kalau audio saja berarti ya cuma di tele gitu.